Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelompok 4 dengan beranggotakan sebagai saya, Muhammad Kevin dengan NRP 15 2003 055. Lalu saya Muhammad Bakti dengan RP 15 2023 061. Saya Adha Rashid dengan NRP 15 2023 089. Saya Abdurrahman Aufar dengan NRP 15 2023 098. Nah, pada saat ini, sistem kesehatan menghadapi masalah besar dalam pengelolaan data. Masalah utama yang terjadi adalah data kesehatan tersebar dan terfragmentasi. Data pasien sering tersimpan di banyak sistem berbeda, seperti rekam medis, rumah sakit, sistem di laboratorium, apotek, dan asuransi, yang tidak saling terhubung. Akibatnya adalah tenaga medis kesulitan mendapatkan riwayat pasien secara lengkap, pasien harus mengulang data untuk pemeriksaan, manajer rumah sakit sulit untuk membuat laporan cepat dan akurat, pembuat kebijakan tidak mendapatkan data real time untuk mengambilkan keputusan. Sistem ini juga saat ini sering mengalami query database yang lambat, duplikasi data pasien, dan kesalahan input dan inkonsistensi data. Lanjutkan Untuk oleh teman saya. untuk menjawab masalah tersebut, kami mengusulkan sebuah solusi. Nama sistem kami adalah Health Integrated Data Platform atau HIDP. Sistem ini digunakan oleh dokter dan perawat, administrator rumah sakit, dan juga manajemen dan regulator kesehatan. Secara arsitekturnya, data dari rumah sakit, laboratorium, dan apotek masuk melalui API, data disimpan dalam database, kemudian dashboard dan laporan diakses melalui web based system. Keunggulan sistem ini dibandingkan sistem yang sudah pernah kami buat, data integrasi dalam satu sumber akses data lebih cepat dan mengurangi duplikasi dan kesalahan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Lanjut. Oke. Oke, jadi di sini adalah dashboard yang telah kami buat, yang dimana dashboard ini sendiri nanti akan mengirim data ke modul switch CRM yang ada di sini. Jadi intinya untuk proses kerjanya itu sendiri ya dengan cara kita menginput dari aplikasi luar gitu. Misalkan di sini aplikasi luar ini adalah dashboard yang kita buat. Dan yang nantinya nanti itu inputnya nanti bakalan masuk ke modulnya si Switch CRM yang lagi ini gitu. Jadi kita nggak perlu kayak misalkan migrasi ulang kalau misalkan butuh ini. Nah ini misalkan contoh di sini udah ada ini data terbaru yang diinput random. Oke, lanjut. Oke, di dalam dashboard tadi itu kan ada REST API ya, sehingga akan terhubung kayak sistem laboratorium, sistem BPJS, atau asuransi, aplikasi mobil pasien, keamanan, nanti di bagian ROS-based access control, nanti itu dokter hanya melihat data pasiennya aja, admin itu mengolah sistem, manajemen itu nanti melihat data agregat, enskripsi data, audit log, dan aktivitas pengguna. Nah, dilanjut di bagian insight, nanti itu dia ada penentuan kapasitas layanan. Nah, misalnya deteksi dini lonjakan penyakit, evaluasi kinerja fasilitas kesehatan. Nah, manfaatnya kalau dokter itu diagnosanya lebih cepat, manajemennya itu perencanaan berbasis data, sedangkan pembuatan kebijakan itu kebijakan berbasis fakta. Nah, perubahan nyatanya itu nanti itu waktunya itu akan lebih singkat, kesalahan data menurun, dan keputusan menjadi lebih akurat dan cepat. Nah, terakhir, kami akan membahas tata kelola dan kepercayaannya. Sistem ini menerapkan validasi data otomatis, standar kualitas data, audit, dan logging. Dari sisi etika dan privasi, data pasien dilindungi dengan cara akses dibatasi sesuai peran, kebutuhan terhadap regulasi kesehatan. Organisasi akan mempercayai sistem ini karena adanya transparansi, aman, dan dapat diaudit. Secara realistis, sistem ini dapat diterapkan dalam 2 sampai 5 tahun ke depan. Contohnya seperti pada rumah sakit daerah, klinik besar, dan sistem kesehatan nasional. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.